Bab 2761. Jack berbalik dan menatap Rudy dengan tatapan tajam, jika menurutmu pergi adalah pilihan yang tepat. Kau bisa meninggalkan dirimu sendiri. Jangan mencoba mengubah pikiranku. Sebelum memasuki dunia berputar, Jack sebenarnya tidak ingin Rudy ikut dengannya. Lagi pula, pria itu hanya menjadi beban bagi Jack karena dia sama sekali tidak berguna. Rudy juga sangat menyebalkan, terus mengobrol sepanjang waktu. Namun, Rudy seperti lalat yang tidak bisa diusir. Apapun yang dikatakan Jack, Rudy tidak mau mengikuti kelompok yang lebih besar. Jack praktis dipaksa untuk membawanya. Meski begitu, bukan berarti Jack akan terpengaruh oleh Rudy. Setiap keputusan yang dibuat Jack memiliki pertimbangannya sendiri. Jika dia akan terpengaruh oleh orang lain dengan mudah, maka dia hanya akan mengikuti kelompok yang lebih besar. Kata-kata Jack membuat Rudy terdiam. Rudy akhirnya sadar. Dia agak mengerti Jack dan tahu bahwa Jack bukanlah seseorang yang mudah terombang-ambing. Kali ini, dia tidak lagi berani mengatakan apapun. Dia terpaksa mengambil napas dalam-dalam untuk mengendalikan suasana hatinya yang gelisah. Waktu berlalu, dan setelah beberapa lama, gerbang kota yang tertutup dibuka kembali. Sosok Philip muncul di depan semua orang sekali lagi. Kali ini, Derek tidak bersama Philip saat Philip berjalan keluar dari gerbang kota sendirian. Semua prajurit pengembara memandang ke arah Philip. Mereka memiliki tatapan serakah di mata mereka saat mereka ingin memasuki kota matahari hitam. Philip memiliki senyum di wajahnya ketika dia menghadap semua orang untuk mengumumkan, mereka tidak melakukannya dengan baik. Meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang besar, mereka semua begitu licik sepanjang waktu. Rekan-rekan murid saya dan saya tidak bisa benar-benar santai. Philip menghela napas panjang. Kata-kata itu meresahkan semua orang di sana. Apa artinya itu? Apakah mereka tidak diizinkan masuk? Seseorang mulai berkata, apa maksudmu dengan itu? Tentu saja, mereka akan bermata licik. Siapa yang tidak akan merasa serakah melihat begitu banyak barang berharga? Mereka bukan orang suci. Mereka tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, kan? Itu artinya mereka tidak punya nyali untuk melakukan apapun. Mereka tidak melewati batas. Itu benar. Kami bukan orang suci di sini. Mereka hanya melihat beberapa tambahan, masalah apa yang akan ditimbulkannya. Kami tidak akan membiarkanmu menggunakan alasan seperti itu untuk melawan kami. Jangan mencoba untuk menghentikan kami pergi, dengan alasan seperti itu. Kamu hanya melanggar janjimu. Pada saat itu, tidak ada yang benar-benar peduli tentang apa yang terjadi pada 5 lainnya atau mengapa 5 lainnya tidak keluar. Sebaliknya, fokus penuh mereka adalah pada apakah mereka bisa masuk atau tidak. Mereka mengira Philip hanya mengatakan itu karena dia tidak ingin membiarkan mereka masuk. Mereka mengira itu semua hanya alasan. Dia hanya ingin menentang kesepakatan sebelumnya. Para murid dari Umbrea King Pavilion tidak pernah ingin membiarkan mereka masuk. Philip menarik napas dalam-dalam sebelum memberi isyarat agar mereka berhenti. Dia untuk sementara menghentikan auman emosional mereka. Dia tersenyum ringan ketika dia berkata, saya tidak mengatakan Anda semua tidak diizinkan masuk. Bisakah Anda membiarkan saya selesai berbicara sebelum Anda menjadi sangat bersemangat? Petik 2. Philip sengaja mengeluarkan ekspresi tak berdaya setelah dia mengatakan itu. Dia hanya terus berbicara setelah semua orang benar-benar diam. Aku sudah memikirkan masalah ini sejak lama. Lagi pula, kami sudah membuat kesepakatan denganmu. Mereka mungkin terlihat samar, tetapi mereka tidak benar-benar melakukan apa-apa, jadi itu tidak terlalu buruk. Petik 2. Namun, seniorku masih khawatir, jadi kami memutuskan untuk membiarkan beberapa orang masuk terlebih dahulu. Jika beberapa orang yang pergi kali ini tidak samar seperti yang terakhir kali, maka kami akan yakin bahwa kalian semua menang, tidak membuat kami kesulitan. Bab 2762. Mereka akan memberi para prajurit pengembara kesempatan lagi. Semua orang benar-benar terhibur oleh kata-kata itu. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Philip pada awalnya, mereka berpikir bahwa paviliun pembuka ingin menentang kata-kata mereka. Namun, ketika mereka mendengar bahwa masih ada kesempatan lain, mereka santai. Semua orang mengira bahwa mengawasi salah satu barang berharga di dalamnya akan menjadi sesuatu yang sangat normal. Dengan peringatan Philip, beberapa orang berikutnya yang masuk pasti harus menghindarinya. Selama Umbrea King Pavilion tidak dapat menemukan kesalahan, semua orang masih bisa memasuki Black Sun City. Hanya ada satu hal yang menjadi fokus semua orang pada saat itu,
yaitu apakah mereka dapat memasuki kota matahari hitam dan berlatih menggunakan medan energi sejati atau tidak. Mereka tidak benar-benar peduli tentang hal lain. Saat Philip mengatakan semua itu, kerutan Jack tidak pernah hilang. Rudy benar-benar kehilangan harapan saat itu. Ketika dia melihat Philip berjalan keluar sendirian, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Jack benar ketika Philip muncul lagi, 5 orang yang sebelumnya bersamanya sudah tidak ada lagi. Rudy berpikir jika dia bertanya di mana mereka berlima saat itu, Philip pasti akan memberitahu semua orang bahwa mereka berlima sudah berlatih di medan energi sejati. Itu sebabnya mereka tidak bersamanya. Rudy tahu bahwa jawabannya hanyalah omong kosong belaka. Setelah yakin ada yang tidak beres dengan Philip, kegembiraan Rudy yang tadinya tersingkirkan. Dia mengulurkan tangan dan menarik lengan Jack. Dia berbisik dan berkata, apa gunanya dia melakukan ini lagi? Apakah 5 itu tidak cukup? Dia mencoba memilih lebih banyak orang lagi. Eksperimen macam apa yang mereka lakukan? Saat dia mengatakan itu, Rudy bergidik. Jika Jack tidak berbicara, dia tidak akan pernah tahu tentang plot tersembunyi. Jika Philip memilihnya, dia akan dengan senang hati memasuki Black Sun City di belakang Philip. Dia tidak bisa membayangkan bencana macam apa yang akan menunggunya. Jack menghela nafas sebelum menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa tahu eksperimen macam apa yang mereka lakukan? Kamu hanya perlu tahu bahwa konsekuensi dari masuk ke dalam pasti tidak akan baik. Fakta bahwa dia mencari lebih banyak orang pasti berarti 5 orang itu tidak cukup, dan mereka membutuhkan lebih banyak orang. Wajah Rudy menjadi gelap saat itu. Sejak memasuki Phoenix Valley, Rudy telah disiksa dalam segala hal. Dia dengan kuat berada di pihak yang lemah. Di mata Rudy, semua prajurit pengembara yang berkumpul di sana semuanya lemah dan berada dalam situasi yang sama dengannya. Melihat yang lemah ditindas oleh yang kuat membuat suasana hati Rudy sangat buruk. Pada saat itu, dia benar-benar ingin mengungkapkan kebenaran. Dia benar-benar ingin memberitahu semua prajurit pengembara bahwa paviliun pembuka tidak memiliki niat baik dan bahwa mereka tidak boleh memasuki kota. Namun, Rudy tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya tidak peduli apa yang dia katakan. Rudy menghela nafas tak berdaya sambil berbisik, apakah kita akan terus melihat seperti ini? Apakah kita akan membiarkan lebih banyak orang masuk dan mati? Jack tersenyum dingin, kami tidak akan hanya melihat-lihat. Jangan khawatir, kami akan segera dapat bergabung. Kata-kata Jack cukup bermakna, tetapi Rudy merasa kepalanya berputar saat menatap Jack dengan bingung. Namun, sebelum Rudy sempat bertanya apa maksudnya, dia melihat seseorang berjalan ke arah mereka. Rudy menoleh dan merasakan jantungnya berdebar. Orang yang berjalan ke arah mereka adalah Philip. Pada saat itu, Philip masih memiliki senyum santai di wajahnya. Dia tampak seperti kakak laki-laki yang ramah. Philip berjalan ke arah Jack seolah-olah dia sudah punya target. Setelah tiba di depan mereka, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Rudy, dan berkata, kamu. Setelah mengatakan itu, Philip berbalik untuk melihat Jack. Philip tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa mengetahui kekuatan Jack. Sepotong keraguan muncul di wajahnya, tetapi dengan cepat menghilang setelah dia melihat lencana di dada Jack. Bab 2763. Dia sedikit mengangguk dan berkata, kamu juga. Kalian berdua datang bersama. Jack mendengus dingin. Orang ini melakukan persis seperti yang Jack pikirkan. Philip memilih yang memiliki kekuatan terlemah. Karena Jack sengaja meninggalkan luka dalam, orang lain tidak dapat melihat kekuatannya, itulah sebabnya Philip curiga. Setelah melihat bahwa Jack adalah seorang alkemis, keraguan Philip menghilang. Bagaimanapun, alkemis tidak pernah kuat, itu adalah sesuatu yang semua orang tahu. Setelah memilih mereka berdua, Philip tidak ragu bahwa mereka berdua akan mengikutinya sama sekali. Dia berbalik dan terus memilih yang lain. Rudy mulai panik saat dia melihat ke arah Jack. Dia mengulurkan tangan dan menarik lengan baju Jack, dia ingin kita berdua pergi bersamanya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan berjalan menuju kematian kita? Mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini? Pikiranmu sendiri, tapi ini bukan waktunya untuk keras kepala. Kita tidak mungkin bertarung melawan begitu banyak murid dari paviliun pelanggaran. Rudy benar-benar mulai panik, bahkan napasnya pun mulai tak menentu. Jack tak berdaya mengerutkan bibirnya saat dia berbalik, menepuk bahu Rudy. Kamu tidak perlu mengatakan atau melakukan apapun. Serahkan saja sisanya padaku. Setelah itu,
Jack mengikuti di belakang Philip dan berjalan ke tengah kelompok. Alis Rudy berkerut erat saat dia mengikuti dengan enggan. Namun, dia sudah terbiasa mengikuti Jack. Bahkan jika dia enggan, dia tahu bahwa dia pasti akan mati jika dia meninggalkan sisi Jack. Setelah beberapa saat konflik, dia mengikuti. Pada saat itu, Philip sudah selesai memilih kandidat. Kali ini, dia telah memilih 7 dari mereka. Baiklah, 7 dari kalian, ikuti aku. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Jangan samar seperti yang sebelumnya, atau seniorku tidak akan menyukainya. Jika dia merasa kalian akan membuat masalah lagi, kalian semua akan segera diusir. Setelah mengatakan itu, Philip berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Pada saat itu, Jack tiba-tiba berbicara, "Saya punya pertanyaan. Bisakah Anda menjawab saya?" Philip membeku di tempat mendengar kata-kata Jack. Dia mengerutkan kening dan berbalik agak tidak sabar. Pada saat itu, dia benar-benar ingin masuk dan dengan cepat menyelesaikan masalah yang tertunda itu. Dia sedang tidak mood untuk menjawab pertanyaan apapun. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak boleh bertindak mencurigakan dengan cara apapun di depan mereka semua. Jika tidak, para prajurit pengembara bisa menemukan sesuatu dengan sangat baik. Dia tidak mampu menanggung kecelakaan. Jadi, Philip mengendalikan dirinya ketika dia melihat ke arah Jack, "Kamu bisa bertanya apa saja padaku. Aku akan memberitahumu apapun yang bisa aku jawab." Semua prajurit pengembara sangat senang dengan jawaban itu. Bibir Jack melengkung ketika dia menjawab dengan penuh arti, "Eksperimen macam apa yang harus kita lalui setelah kita masuk? Kurasa 5 yang sebelumnya sudah mati. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana mereka mati?" Kata-kata Jack mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang memandang Jack dengan ekspresi aneh, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepala Jack. Setelah Jack mengatakan itu, ekspresi Philip tiba-tiba berubah. Dia mengerutkan kening ketika dia berkata, "Apa maksudmu dengan itu? Bagaimana kelima orang itu mati? Omong kosong macam apa yang kamu katakan? Apakah kamu mencoba mencari masalah?" Jack tertawa ringan. Dia sama sekali tidak terganggu dengan sikap Philip. Bab 2764. Pada saat itu, Philip tampak seperti ular derik yang terkejut. Dia segera mengambil posisi bertarung saat dia bergegas di depan Jack dengan mata melebar. Dia berkata dengan nada menuduh, "Sepertinya kamu hanya mencoba membuat masalah. Aku tidak percaya seseorang mencoba untuk menentang kesepakatan kita bahkan setelah Umbrea King Pavilion memutuskan untuk memperlakukan kalian semua dengan tulus. Tidakkah kamu dengar penawaran kami sebelumnya? Anda tiba-tiba berlari keluar dan mengatakan semua itu. Apakah Anda hanya mencoba untuk menghentikan semua orang memasuki Black Sun City? Saya tidak tahu apa niat Anda. Mengapa Anda mencoba mengganggu hubungan kita dengan para pejuang pengembara?" Dapat dikatakan bahwa pikiran Philip bekerja sangat cepat. Setelah beberapa patah kata, dia memutar masalah menjadi Jack menghentikan semua orang memasuki kota. Karena itu menyangkut keuntungan mereka sendiri, para prajurit pengembara secara alami terombang-ambing. Setelah Philip mengatakan itu, beberapa orang langsung kehilangan kesabaran. "Apa yang kamu bicarakan, bocah? Jangan berpikir bahwa kamu dapat menyebabkan masalah hanya dengan beberapa kata. Kami juga punya otak. Kamu hanya berdiri di samping dan tidak melihat apa-apa. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa 5 yang masuk semuanya sudah mati? Bahkan jika kamu ingin menuduh orang, kamu harus menemukan alasan yang lebih logis." Itu benar. Mungkin ada yang salah dengan kepalanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kita akan mendukungnya setelah membuat tuduhan seperti itu? Mengapa dia bahkan mencoba melakukan ini? Bukankah lebih baik bagi semua orang jika kita masuk kota matahari hitam bersama? Siapa yang tahu apa yang salah dengan orang ini? Berbagai hinaan mulai dilontarkan kepada Jack. Jack tidak benar-benar memiliki banyak perubahan ekspresi pada saat itu. Setelah mengatakan semua itu, dia sudah mengantisipasi bahwa para prajurit pengembara akan memiliki reaksi negatif. Namun, Rudy tidak bisa menerimanya. Jelas bahwa sisanya bodoh. Jack berdiri demi keadilan, tetapi yang lain malah memfitnah Jack dengan tidak percaya. Saat itulah Rudy menyadari mengapa Jack bertindak seperti itu. Bahkan jika Jack benar-benar berdiri dan memimpin seperti yang diinginkan Rudy, melawan Umbrea King Pavilion, semua prajurit pengembara akan memiliki niat mereka sendiri dalam pikiran. Selama Umbrea King Pavilion memberi mereka tawaran, mereka akan berbalik dan menggigit Jack sebagai gantinya. Semakin Rudy memikirkannya,
semakin Rudy merasa dirinya bodoh. Dia dengan dingin mendengus dan berkata dengan keras, kamu benar-benar sekelompok idiot yang membantu orang-orang yang mencoba menyakitimu. Apakah kamu benar-benar berpikir murid-murid paviliun pembuka adalah orang baik? Apakah kamu pikir mereka akan peduli dengan pendapatmu? Mengapa kamu tidak menggunakan otakmu dan berpikir? Bagaimana klan tingkat tinggi ini biasanya melihat kita? Mengapa mereka tiba-tiba peduli dengan kita seperti itu? Meskipun kata-kata Rudy terdengar kasar, itu adalah kebenaran. Saat dia meneriakkan itu, orang-orang yang berteriak tiba-tiba terdiam. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Philip mengerutkan kening ketika dia menatap Rudy dengan dingin dan berkata, apa yang kalian berdua coba lakukan? Kamu hanya mencoba membuat masalah. Kamu tidak punya bukti dan hanya menyebarkan kebohongan ketika kamu mengatakan mereka berlima. Apakah kamu tidak berpikir apapun yang kamu katakan terdengar seperti lelucon? Meskipun para murid dari Umbrea King Pavilion biasanya tidak mau bergaul dengan kalian semua, itu tidak berarti kami hanya akan membunuh prajurit lain secara acak. Apakah Anda pikir kami adalah pembunuh berantai? Murid-murid lain di belakang Philip juga bergegas. Mereka mendukung Philip dengan mengatakan, kalian para pejuang pengembara sedang melewati batas. Kamu mulai menuntut penjelasan dari kami dan mengizinkanmu masuk ke Black Sun City. Setelah kami mengikuti apa yang kamu inginkan, kamu tiba-tiba melompat keluar dan berkata bahwa kami membunuh rekan-rekanmu. Petik 2. Bab 2765. Kamu benar-benar melewati batas di sini. Pelajari beberapa rasa hormat dasar. Aku sangat penasaran. Kamu, yang mengajukan pertanyaan tadi, menurutmu mengapa kelima orang itu sudah mati? Apakah kamu melihatnya? Atau apakah kamu mendengarnya? Anda tidak tahu apa-apa, dan Anda mencoba memfitnah kami untuk beberapa alasan. Saya tidak tahu apa yang Anda harapkan dari ini. Murid-murid The Umbrea King Pavilion semuanya bekerja sama saat mereka menuduh Jack berulang kali. Prajurit pengembara yang berdiri di depan memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka tidak dapat benar-benar memahami apa yang dikatakan dan tidak tahu siapa yang harus didengarkan. Mereka merasa murid-murid Umbrea King Pavilion masuk akal, tetapi Jack dan Rudy juga tidak masuk akal. Prajurit pengembara yang telah menyebabkan keributan seperti itu sebelumnya malah yang paling pendiam pada saat itu. Mereka tidak tahu pihak mana yang harus didukung. Philip menyipitkan matanya saat dia dengan dingin menatap Jack. Jack bisa melihat niat membunuh yang tak terkendali di mata Philip. Jika situasinya memungkinkan, Philip pasti akan menyerang Jack. Jack tertawa ketika dia mengangkat kepalanya dan berkata, tentu saja, tidak ada seorang pun di posisi tinggi yang pernah menjadi orang suci. Anda tidak hanya berbakat, Anda juga memiliki cara dengan kata-kata Anda. Anda sangat baik dalam memutarbalikkan kebenaran. Jack sangat tenang saat dia berbicara seolah-olah dia sedang melakukan percakapan normal. Philip mengerutkan kening saat dia mendengus ringan, menyilangkan tangannya. Dia ingin melihat apa yang Jack rencanakan. Jack mengangkat alis sambil melanjutkan, kau benar. Aku jelas tidak melihatmu melakukan apapun pada kelima orang itu, aku juga tidak mendengar tangisan mereka. Itu bukan alasanku memutuskan bahwa mereka berlima dalam bahaya. Philip tertawa dingin dan menjawab, kalau begitu ceritakan bagaimana Anda memutuskan bahwa kami melakukan sesuatu pada mereka berlima. Saya telah melihat banyak pembohong, tetapi ini pertama kalinya saya melihat yang setenang Anda. Jack sama sekali tidak peduli Philip menyebutnya pembohong, dia tetap tenang seperti biasanya dan menjawab, 5 orang itu dipilih dengan cermat olehmu. Semuanya tidak sekuat itu, dan energi internal mereka berantakan. Jelas bahwa mereka semua adalah prajurit yang dipaksa untuk naik ke tahap akhir dari level bawaan. Para pejuang itu semua hanya umpan meriam di matamu. Ada begitu banyak pejuang yang berkeliaran, dan banyak dari mereka telah menerobos ke alam pemadatan musim semi. Namun, kamu dengan sengaja memilih 5 yang terlemah. Dan sekarang, 7 yang kamu pilih berada dalam situasi yang sama dengan 5 lainnya sebelumnya. Aku hanya dipilih olehmu karena lencana alkemis kelas 6-ku. Kamu memutuskan bahwa aku lemah karena statusku sebagai seorang alkemis. Itu sebabnya kamu memilihku. Kata-kata Jack semuanya benar. Ekspresi Philip dan murid-murid lainnya perlahan menjadi gelap saat Jack berbicara. Mereka mengira Jack hanya mencari masalah tanpa bukti, tetapi sekarang sepertinya Jack jelas bukan orang biasa. Setelah prajurit pengembara mendengar alasan Jack, mereka mulai merasa ada yang tidak beres juga. Seseorang mulai berdiskusi dengan keras, orang ini benar.
Saya tahu dua dari orang-orang yang dipilih sebelumnya. Sebelum memasuki dunia berputar, mereka hanya pada tahap awal dari alam bawaan. Bab 2766. Yang tertinggi di antara kelimanya bernama Mitchell O'Connor, dan dia berasal dari kampung halamanku. Dia tidak sekuat itu dan hanya pada tahap awal dari alam bawaan. Aku telah memberitahunya untuk tidak datang ke dunia berputar, mengingat tidak ada yang tahu apa yang menanti kita. Jack mulai tampak lebih dapat dipercaya saat semua orang menimpali. Menatap menunjuk ke arah para murid pavilion Unbreaking bergeser ke tampilan yang jauh lebih serius dibandingkan dengan kegembiraan sebelumnya. Semua orang senang mendengar bahwa pavilion pembuka akan melonggarkan persyaratan untuk memasuki kota, senang bahwa mereka tampaknya telah diakui entah bagaimana. Sayangnya, sepertinya ada lebih banyak hal di balik layar. Grup dari Unbreaking Pavilion ini yang berpikir bahwa mereka lebih baik dari orang lain tidak pernah benar-benar menganggap yang lain sebagai hal yang penting sama sekali. Akhirnya masuk akal mengapa murid-murid mereka anehnya tidak menanggapi kata-kata kasar mereka. Seolah-olah pavilion pelanggaran menerima semua ejekan mereka. Tumbuh panik, Philip membalas, kalian semua hanya menuduh membabi buta sekarang. Saya ingin Anda tahu bahwa saya memang memilih mereka yang tidak terlalu terampil, tetapi itu hanya agar kami dapat dengan cepat menghilangkan masalah apapun. Jika mereka berlima mencari masalah, kita akan bisa menyingkirkan mereka dengan sangat cepat jika mereka cukup lemah. Kata-kata seperti itu tampaknya lebih masuk akal daripada yang terakhir, tetapi Jack tertawa terbahak-bahak karenanya. Mengangkat suaranya, dia berdebat, alasan kekanak-kanakan apa yang kamu miliki? Semua orang pada awalnya tidak mencurigai apapun hanya karena mereka terlalu bersemangat untuk memikirkannya dengan benar. Mereka tidak mempertimbangkan kata-katamu dengan benar. Kamu mengklaim bahwa 5 dari mereka diizinkan masuk sebagai percobaan, bahwa Anda ingin melihat apakah mereka akan menyebabkan masalah setelah mereka masuk ke dalam. Tidakkah menurut Anda itu alasan yang sangat naif? Kamu sudah mengatakan semuanya. Siapapun dengan ukuran kecerdasan apapun tidak akan membuatmu kesulitan pada saat itu. Mereka berlima tahu bahwa mereka tidak kuat. Mereka bukan tandingan para murid dari pavilion pembuka. Bagaimana mungkin mereka berani membuat Anda kesulitan kecuali mereka tidak ingin hidup lagi? Apalagi, Anda bahkan mengatakan bahwa Anda menginginkan 7 orang lagi. Anda bahkan memberikan alasannya dengan sangat jelas. Apa gunanya eksperimen juga? Seolah-olah Anda memberikan jawaban lengkap untuk sebuah tes bahkan sebelum tes diberikan. Apa gunanya tes itu? Kata-kata Jack telah menggerakkan semua prajurit yang berkeliaran di sekitarnya. Mereka terlalu bersemangat sebelumnya, jadi mereka tidak pernah menyadari betapa lucunya alasan yang ditawarkan oleh Unbreaking Pavilion. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa motif dan alasan mereka dipenuhi dengan lubang plot. Alasan yang dikatakan Philip dan yang lainnya praktis dibuat khusus untuk menarik lebih banyak orang ke dalam. Semua orang akhirnya menyadari hal ini, dan mereka tidak lagi bersemangat. Mereka mungkin cukup emosional, tetapi tidak ada yang bereaksi terlalu keras. Bagaimanapun, murid-murid pavilion pembuka baru saja menghentikan mereka memasuki kota matahari hitam. Mereka tidak diserang sama sekali. Perilaku Unbreaking Pavilion telah melewati batas, mereka tampaknya tidak memiliki rasa hormat terhadap prajurit pengembara sama sekali. Seolah-olah para pejuang hanyalah ternak untuk disembelih. Bagaimana bisa para prajurit pengembara menerima ini? Philip dengan cepat berbalik ke arah Jack dan cemberut padanya dengan kebencian yang mendalam. Jika Jack tidak muncul tiba-tiba dan mengungkapkan kebenaran, 7 prajurit terpilih yang baru akan dibawa ke Black Sun City, dan masalah mereka akan terpecahkan. Kamu anak nakal yang kotor. Desis Philip. Tidak tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh tindakanmu. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan melakukan apapun padamu hanya karena ada begitu banyak prajurit pengembara yang berkumpul di sini. Tidak ada yang keluar dengan baik setelah menyinggung pavilion pembuka. Bab 2767. Jack menyipitkan mata mendengar kata-kata Philip tetapi tidak menanggapi. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya dan mengambil senjatanya dari biji mustard. Saat dia memegang pedang hitam, aura Jack benar-benar berubah. Seolah-olah dia adalah tombak yang berdiri di tengah langit dan bumi, tidak lentur dan pantang menyerah. Philip memandang Jack dan tiba-tiba tertawa. Apa kamu berencana melawanku? Para prajurit pengembara terkejut melihat Jack mencabut pedangnya, tidak menyangka Jack akan berani menantang Philip. Bahkan jika mereka berselisih satu sama lain,
Tidak ada prajurit di sana yang berani menantang Philip sendirian. Bagaimanapun, Philip adalah murid dari paviliun yang tidak melanggar, dan murid-murid lain memanggilnya senior mereka, memperlakukannya dengan hormat sepenuh hati. Itu berarti bahwa dia setidaknya adalah murid dalam di paviliun yang tidak melanggar. Tidak peduli seberapa dibenarkan mereka, itu tidak mengubah fakta bahwa keterampilan mereka tidak akan cukup untuk melawan Philip. Mereka akan dipaksa untuk menggunakan keunggulan jumlah mereka bahkan untuk mendorong mereka melawannya. Tak satu pun dari mereka berani melawan Philip sendirian. Anehnya, seseorang benar-benar berani melakukannya, dan itu adalah alkemis kelas 6. Apakah dia gila? Kata seorang prajurit pengembara berjubah hitam. Yang lain di sebelahnya terlibat dalam diskusi. Siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya? Melihatnya, apakah dia berencana bertarung sampai mati melawan Philip? Philip adalah murid dari Umbrea King Pavilion. Dia harus sangat berbakat untuk menjadi murid dari klan kelas 8. Ini pria itu gila, saya beritahu Anda. Kenapa lagi dia berani mengarahkan senjatanya ke Philip? Pada saat itu, Philip memiliki senyum mengejek di wajahnya saat dia memandang Jack seperti sedang melihat orang idiot. Ini adalah pertama kalinya seorang alkemis menantangnya. Dia telah menghadapi banyak sekali lawan dalam hidupnya, tetapi itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Jack. Murid-murid di belakangnya tertawa terbahak-bahak, percaya bahwa Jack adalah alat yang lengkap. Siapa yang dia pikir dia begitu berani melawan paviliun pembuka? Salah satu murid di belakang Philip berjalan ke depan dan berkata dengan keras, apakah kamu pikir kamu layak bertarung melawan Philip? Apakah kamu ingin bertarung seburuk itu? Lawan aku, kalau begitu. Jika kamu bisa selamat dari 3 pertukaran dariku, aku akan mengaku kalah. Jack mengangkat alis, mengangguk setelah berpikir. Kamu sepertinya sangat ingin mati, jadi aku akan mengabulkan permintaanmu. Semua orang di sana tercengang mendengar kata-kata Jack. Dia bahkan tampak sangat percaya diri dalam mengatakan hal-hal ini juga. Tidak ada yang bisa mengerti dari mana Jack memanfaatkan energi itu dan bagaimana dia melakukannya. Murid Umbrea King Pavilion menyipitkan mata, merasa bahwa kata-kata Jack bahkan lebih memalukan daripada hanya diejek. Pada titik ini, tali terakhir dari kesabarannya telah putus. Dia tidak ingin apa-apa selain menginjak-injak Jack dan menunjukkan kepadanya bahwa itu dimaksudkan untuk menjadi kuat. Murid itu dengan cepat meluncur ke arah Jack. Dengan tebasan, bilah melengkungnya mengarah tepat ke tenggorokan Jack. Para prajurit pengembara ternganga melihat betapa gesit dan cepat murid itu bergerak. Sungguh, para murid dari Umbrea King Pavilion itu spesial. Hanya dengan kecepatannya saja akan benar-benar mengalahkan sebagian besar orang di sana. Bab 2768. Pada saat itu, beberapa sudah berduka diam-diam untuk Jack, berpikir bahwa Jack tidak akan bisa menghindari serangan itu. Jack hanya menghela nafas kecil saat dia berdiri diam. Ketika murid itu muncul di depannya, Jack mengayunkan senjatanya, tidak menahan serangannya. Semua orang mendengar sesuatu yang retak saat garis retakan terbentuk pada bilah melengkung milik murid Pavilion Umbrea King. Retakan dengan cepat dan terlihat melebar. Dalam napas berikutnya, bilah melengkung itu hancur berkeping-keping. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Jack hanya mengejek saat dia mengayunkan pedangnya ke depan sebelum dia mengaktifkan hukum ruang angkasa. Bilahnya tampak seperti kurang dari 1 meter jauhnya, tetapi menusuk ke tenggorokan murid sedetik kemudian. Darah menyembur dari lawan Jack, meskipun Jack dengan cepat mengelak sebelum itu bisa menodai pakaiannya. Murid The Umbrea King Pavilion telah kehilangan setiap ons harga dirinya pada saat ini, matanya melebar kaget saat dia tanpa sadar meraih tenggorokannya yang tertusuk. Dia tidak bisa mempercayai wajahnya. Dia menunjuk Jack dengan tangan kanannya, jelas memiliki sesuatu yang ingin dia katakan, tapi bagaimana bisa? Jack telah menusuk tenggorokannya. Mendengus dengan menyedihkan, tubuhnya menegang sebelum dia jatuh ke tanah. Untuk ini, Jack hanya mengangkat alis saat dia berdiri di tempat, sambil menjauhkan pedangnya. Jack baru saja menggunakan satu serangan untuk menangani lawannya, dan dia bahkan tidak memiliki banyak perubahan dalam ekspresinya sepanjang waktu. Semua orang di sekitarnya terdiam lagi saat semua orang ternganga, tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. "Kamu pembunuh!" teriak Filipus. Jack tertawa. "Kenapa kamu begitu pandai memutarbalikkan kebenaran? Dia menantangku, dan aku hanya menerimanya. Karena itu tantangan, pertarungan sampai mati itu normal.
Kemarahan Philip melonjak ke titik di mana seluruh tubuhnya bergetar. Melihat mayat juniornya, dia merasa dirinya perlahan ditelan oleh emosi yang menyerbu dalam dirinya. Sok, sedih, marah, emosi ini menghantuinya berulang kali. Dia mendengus kasar. Sementara itu, semua orang bereaksi ketika mereka mulai mengomentari pertempuran singkat itu. Bukankah dia seorang alkemis? Sejak kapan alkemis begitu kuat? Dia pasti berpura-pura. Aku menolak untuk percaya bahwa seorang alkemis bisa begitu kuat. Sebelumnya, dia membunuh seorang murid dari Umbrea King Pavilion dengan sangat mudah. Siapapun yang bisa memasuki Umbrea King Pavilion, bahkan dari murid pelari hingga murid dalam, semua akan sangat berbakat. Dunia berputar membatasi level setiap orang ke tahap akhir alam bawaan. Semua orang bertarung dengan keterampilan dan teknik mereka sendiri. Dia membunuh lawannya dalam satu serangan berarti keterampilannya jauh lebih baik daripada lawannya. Masuk akal kenapa dia begitu tenang sejak awal. Jika aku seskill itu, aku juga tidak akan takut dengan kelompok ini. Jack mengabaikan kebencian yang dia rasakan dari Umbrea King Pavilion saat dia berbalik menghadap para pejuang yang berkeliaran. The Umbrea King Pavilion tidak pernah berencana membiarkan kita masuk ke Black Sun City sejak awal. Bahkan jika kita masuk, kita hanya akan dibuang untuk rencana apapun yang mereka miliki. Bab 2769. Black Sun City bukan milik Umbrea King Pavilion, itu milik semua prajurit di dunia berputar. Dengarkan aku, semuanya. Ayo bunuh jalan kita ke Black Sun City. Kata-katanya memicu kemarahan para prajurit pengembara karena mereka percaya pada kata-kata Jack. Bahkan jika para pejuang tidak begitu terampil, mereka menolak untuk dikalahkan seperti binatang. Mereka menolak untuk menjadi batu loncatan dari Umbrea King Pavilion. Kamu benar, Black Sun City bukan milik Umbrea King Pavilion, itu milik semua orang di dunia berputar. The Umbrea King Pavilion tercela dan tak tahu malu. Mereka mencoba melemahkan kita semua, dan kita tidak bisa abaikan saja itu. 5 orang yang telah masuk sebelum kita mungkin telah jatuh, jadi mari kita mencari keadilan untuk mereka. Itu benar, dia benar. Kita harus merebut kembali kota Matahari Hitam. Kota itu bukan milik paviliun pembuka. Seruan perang Jack telah membangkitkan semangat pertempuran para prajurit pengembara. Selama bertahun-tahun, mereka telah dijatuhkan oleh klan tingkat tinggi, tetapi semua itu telah berubah. Jack memberi mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi ternak untuk disembelih, tidak ada lagi. Sementara itu, kemarahan menguasai Philip tidak seperti sebelumnya. Jack telah menggunakan kekaguman setelah mengungkapkan keterampilannya yang sebenarnya untuk benar-benar mendapatkan rasa hormat dari para pejuang yang berkeliaran. Masalah itu telah berkembang ke tahap yang tidak pernah dia inginkan, dan ini menyulut api kebencian yang dia simpan terhadap Jack. Dia mengatupkan giginya dan menggeram, aku akan memastikan kamu menyesali ini, dasar bocah kurang ajar. Jack tertawa ringan, tidak peduli dengan ancamannya sama sekali. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk memberitahu semua orang, kalian semua, tangani keempatnya. Serahkan Philip padaku. Mereka memiliki kekuatan dalam jumlah, dan itu adalah fakta yang tak terbantahkan dan berguna. Benar, prajurit pengembara saja tidak akan cukup, tetapi dengan mereka semua bergabung, mereka tidak diragukan lagi dapat menangani 4 murid paviliun pembuka. Para murid dari Umbrea King Pavilion mulai panik. Mereka tidak pernah berharap para pejuang pengembara bersatu untuk melawan mereka. Jack mengaktifkan hukum ruang angkasa dan muncul di depan Philip dalam sekejap. Pada saat itu, Philip terpaksa menahan amarahnya saat dia melawan Jack dengan sekuat tenaga. Meskipun meremehkan Jack pada awalnya, dia harus mengakui bahwa Jack mampu melawannya. Bagaimanapun, Jack telah membunuh juniornya bahkan tanpa berjuang. Bahkan jika juniornya telah meremehkan Jack sebelum kekalahan fatalnya, mustahil untuk melakukannya tanpa keterampilan. Pada titik ini, Philip sangat ingin mengakhiri Jack untuk selamanya. Tangannya terus bergerak saat dia menggunakan mantra demi mantra, mendistorsi ruang di antara tangannya. Distorsi spasial, teriak Philippus. Yang terjadi kemudian adalah suara sesuatu yang berdesir saat ruang yang sunyi mulai berputar. Seolah-olah palu besar telah menabrak ruang angkasa dan meluncurkan serangan. Jack sedikit mengernyit. Klan kelas 8 sangat mengesankan, tidak dapat disangkal. Keterampilan dan teknik yang mereka sembunyikan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan biasa. Distorsi spasial jelas berada di tahap tengah tingkat bumi.
Melihat betapa akrabnya Philip dengan skill itu, dia setidaknya berada di tahap kedua penguasaan. Ruang yang hancur berubah menjadi pecahan kecil. Dengan lambaian tangan Philip, pecahan-pecahan itu bergerak di sebelahnya. Jack tertawa kecil sambil memadatkan 75 pedang jiwa dalam sekejap. Bab 2770. Dengan lambaian tangan Jack, 75 pedang jiwa melesat ke pedang abu-abu Jack. Jack menggunakan teknik tingkat dewa tertinggi dan sudah berada di tahap ketiga. Jack nyaris tidak terganggu, bahkan jika itu adalah murid terpilih yang berdiri di depannya. Jadi bagaimana jika Filipus bisa menjadi murid pilihan? Semua orang di dunia ini telah dibatasi pada tahap akhir dari tingkat bawaan. Mereka bertarung dengan kekuatan teknik mereka, dan dalam hal teknik, Jack tidak pernah kalah sebelumnya. Philip, tentu saja, sudah dalam kekuatan penuh setelah menyaksikan keterampilan Jack. Pecahan spasial berputar dengan keras di sekelilingnya saat dia mengendalikannya. Pecahan itu mengganggu udara di sekitar mereka, berubah menjadi tornado dengan Philip di tengahnya. Mati, raung Philip saat dia melompat dan bergegas menuju Jack. Pecahan spasial yang menari tampak sangat berbahaya, seolah-olah mereka bisa menghancurkan apapun di dunia. Angin kencang mengaduk pasir di tanah, tetapi saat pasir menyentuh pecahan spasial, pasir itu menghilang. Mati, ulang Philip, berteriak seolah-olah dia adalah binatang gila. Jack menyipitkan mata pada angin yang mengamuk sebelum menghela nafas dan menyingkirkan pikiran yang dia miliki sebelumnya. Mengangkat pedangnya di tangan kanannya, dia mengayunkan ujung yang tajam ke arah Philip. Menghancurkan Void berubah menjadi sinar sepanjang 1 meter saat ia menebas tepat pada distorsi spasial Philip. Aura berwarna hitam berbenturan dengan pecahan spasial, dan derak yang sangat keras bergema di udara. Bentrokan dari dua keterampilan menyebabkan gelombang kejut yang sangat kuat, dan semua orang berhenti di tengah pertarungan hanya untuk menyaksikan apa yang terjadi. Pecahan spasial yang memantulkan sinar matahari berbenturan dengan tebasan pedang hitam pekat. Sementara tebasan itu tampak tidak aktif, jelas bagaimana tebasan itu terus-menerus mendorong kembali ke pecahan. Pecahan spasial yang tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia tiba-tiba menghilang setelah bertemu tebasan. Tebasan sobek Jack begitu tajam sehingga pecahan spasial gagal menghentikannya. Apa? Bentak Philip. Serangannya yang kuat, teknik yang sangat dia banggakan, pada dasarnya dicaca oleh Jack. Siapa dia? Mengapa dia begitu kuat? Sayangnya, Philip tidak memiliki kesempatan untuk merenungkan pertanyaan terlalu lama karena aura pedang hitam pekat itu begitu cepat sehingga muncul di depannya dalam sekejap. Dia sudah terlambat untuk bereaksi. Tebasan itu terdengar menembus pakaian Philip dan menembus dadanya, dan pada saat itu, rasa sakit yang membakar menguasainya saat dia merasa jiwanya terkoyak. Dia belum pernah merasakan sakit seperti itu sepanjang hidupnya. Seolah-olah ribuan semut menggigit jiwanya. Ark! Teriakan kesakitan menembus atmosfer. Meskipun demikian, Philip, sebagai pria yang sombong setelah diberi banyak pujian, mencoba menahan sisa teriakannya. Akan sangat memalukan baginya jika dia tidak melakukannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada saat itu. Rasa sakit menyebabkan dia kehilangan semua rasa rasionalitas. Jack tertawa dingin. Jika pertempuran itu tidak terjadi di dunia berputar, dia mungkin perlu menggunakan lebih banyak upaya untuk berurusan dengan orang itu. Bagaimanapun, semua orang dibatasi pada tahap akhir dari alam bawaan di dunia berputar, dan mereka bertarung dengan keterampilan bela diri mereka. Keterampilan Jack tidak dapat disangkal jauh lebih kuat daripada Philip. Jack bahkan tidak akan takut berurusan dengan 5 atau 6 murid dari Umbrea King Pavilion. Sementara itu, para murid Umbrea King Pavilion terperangah ketika mereka melihat Philip berjuang dan berteriak kesakitan di tanah. Adegan itu terasa begitu nyata. Philip selalu menjadi eksistensi yang secara praktis dihormati oleh murid luar, dan dia tidak pernah terlihat begitu menyedihkan sebelumnya. Siapa dia? Apakah dia dari klan kelas 8 juga? Apakah dia dari klan kelas 9? Bersambung.